Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan fisik ekstremitas superior. Yang pertama yang akan kita lakukan yakni memeriksa pada bahu dan lengan atas. Yang pertama yang akan kita lakukan yakni inspeksi. Selanjutnya kita akan meminta kepada pasien untuk membalikan badan ke pemeriksa. Pada selanjutnya kita akan inspeksi pada skapula dan otot-otot sekitarnya. Jika ada deformitas, adanya sikatrik, pembengkakan, atau posisi otot yang tidak normal, dan juga perubahan warna pada kulit pasien. Kemudian kita akan palpasi daerah skapula jika ada menonjol pada akronium. Dari depan dimulai dari sendi medial, sendi sternoclavicular, terusuri clavicula dengan jari-jari. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan range of movement. Sebelum itu kita akan meminta pasien untuk kembali. Gerakan range of movement yakni yang pertama gerakan fleksi, yakni mengangkat tangan ke atas. Selanjutnya yakni gerakan ekstensi ke belakang. Selanjutnya yakni adduksi. Baik. Selanjutnya yakni gerakan rotasi internal. Memegang tangan di belakang. Selanjutnya yakni gerakan rotasi eksternal. Pemeriksaan selanjutnya yakni manuver crossover test, yakni kita akan menggerakkan tangan pasien menuju ke sendi coracoacromial. Baik, dengan ini kita akan palpasi jika ada pembengkakan dan deformitas. Pemeriksaan selanjutnya yakni manuver apply skate test, yakni kita akan menggerakkan tangan pasien menuju ke belakang dan saling menyentuh kedua tangan. Jika kedua tangan tidak dapat menyentuh, maka hasilnya akan positif. Baik, pemeriksaan selanjutnya yakni manuver nerve impingement test. Kita akan menggerakkan tangan pasien ke samping hingga 120 derajat dan kita akan palpasi daerah skapula jika ada pembengkakan. Pemeriksaan selanjutnya yakni Hawkman impingement test, yakni kita akan menggerakkan clavicula pasien dan akan kita tekan ke dalam. Jika nyeri, maka akan menghasilkan positif pada ligamen coracoacromial. Pemeriksaan selanjutnya yakni supraspinatus strain test. Kita akan meminta pasien untuk mengangkat tangannya, lalu memberikan beban terhadap tangan pasien. Baik Pak, bisa dibuka tangannya. Baik. Selanjutnya yakni infraspinatus strain test. Kita akan meminta pasien untuk memfleksikan sikunya sekitar 90 derajat dan memberikan beban ke kedua tangannya. Paham ya Pak? Baik. Pada tahap selanjutnya yakni forearm supination test, kita akan memfleksikan siku pasien dan mempronasikan pergelangan tangan pasien dan memberikan beban. Pemeriksaan selanjutnya yakni drop arm test. Kita akan meminta pasien untuk mengabduksikan tangannya sejajar dengan bahu dan menurunkan secara perlahan. Baik, bisa Pak? Diturunkan ya Pak, perlahan-lahan. Kita akan melakukan pemeriksaan pada bahu dan lengan atas. Yang pertama yang akan kita lakukan yakni pemeriksaan pada lengan Bapak jika ada pembengkakan pada lengan. Baik. Kemudian kita akan palpasi tangan pasien jika ada tulang yang tidak normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan range of movement pada siku pasien.
Pertama kita akan melakukan gerakan fleksi, ekstensi, supinasi, pronasi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan dan tangan. Yang pertama kita akan meminta pasien untuk membuka tangannya dan kita akan melihat bentuk tangan jika ada kelainan pada tulang dan otot-otot tangan. Selanjutnya kita akan palpasi tangan jika terdapat kelainan pada tulang dan pembengkakan. Selanjutnya kita akan palpasi pada pergelangan tangan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan range of movement pada pergelangan tangan. Range of movement terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu yakni gerakan fleksi, kedua yakni ekstensi, ketiga deviasi radial, deviasi ulnar. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan range of movement pada jari-jari tangan. Untuk itu bisa Pak dibuka tangannya. Yang pertama yakni kita akan memfleksikan jari pasien. Fleksi. Ekstensi, abduksi, dan adduksi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan range of movement pada ibu jari. Yang pertama yakni gerakan fleksi, kedua yakni gerakan ekstensi, ketiga abduksi, adduksi, dan oposisi. Untuk oposisi yakni menggerakkan ke semua ujung-ujung jari. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan manuver. Yang pertama yakni tes time size. Yakni pertama kita akan menekan jalur nervus medianus. Yakni kita akan meminta pasien untuk melakukan gerakan tes phalanx size. Kita akan meminta pasien untuk merapatkan punggung jarinya dan tahan selama 60 detik. 1, 2, 3. Terakhir yakni Froment side test. Kita akan meminta pasien untuk memegang kertas dengan menggunakan ibu jari, dan kita akan menarik kertas tersebut. Jika pasien dapat menarik, maka hasilnya akan negatif, dan jika pasien tidak dapat menarik kertas, maka hasilnya akan positif. Nah, demikian pemeriksaan fisik pada ekstremitas superior. Sekian. Saya bilang, begadang itu.